bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi dengan kami dalam Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Minggu 20 Maret 2022. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai ayat 9. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Giovanita PRR dari komunitas Sumba NTT dengan tema Mumpung Masih Ada Waktu. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Salva PRR dari komunitas Pringgolayan Yogyakarta. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur atas segala rahmat dan berkat-Mu yang kami terima secara cuma-cuma dalam mengarungi hidup kami. Kami bersyukur atas sapaan sabda-Mu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini, yang akan menjadi sumber kekuatan bagi hidup kami dikala kami tidak berdaya. Dan mampukanlah kami untuk selalu setia kepada-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dan permenungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam
lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan mereka pupuk dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mumpung masih ada waktu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, masih hangat dalam berbagai media sosial berita perang antara Ukraina dan Rusia. Akibat perang ini, ratusan rumah hilang, ribuan orang mengungsi, dan ratusan bahkan ribuan mayat tergeletak tanpa nama. Kalau kita memosisikan diri sebagai orang Rusia dan Ukraina, kita pasti mengeluh dan bertanya kepada Allah, "Mengapa peristiwa ini menimpa kami? Apa salah kami? Apa dosa kami, Tuhan?" Menghadapi penderitaan seperti ini, manusia lebih cenderung lari kepada Tuhan, mengeluh kepadanya, seolah-olah Tuhan menjadi sumber dari segala persoalan atau masalah dunia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengisahkan pandangan banyak orang tentang dosa. Pada zaman Yesus dan masa kini, banyak orang berpandangan bahwa penderitaan adalah kutukan Allah karena dosa yang dibuat oleh manusia. Ada beberapa orang yang datang kepada Yesus dan membawa berita tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus meluruskan penilaian yang keliru itu. Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku padamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Kita jarang melihat diri kita sendiri atau bercermin. Seandainya saya yang mengalami seperti dia, rasa empati kita tipis sekali, setipis kartu kredit. Itulah yang dikritik Yesus. Selumbar di mata saudaramu tampak bagimu, tetapi balok di matamu tidak engkau lihat. Perlu kita sadari bahwa ada penderitaan yang disebabkan oleh orang lain, seperti yang dialami banyak orang yang dibunuh oleh Herodes, atau yang sekarang terjadi perang antara Ukraina dan Rusia yang menelan banyak korban jiwa. Ada juga yang disebabkan oleh kecelakaan, seperti mereka yang mati akibat runtuhnya menara Siloam. Di lain pihak, mereka yang menderita tidak lebih berdosa dari mereka yang tidak menderita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, manusia tidak akan mengalami indahnya kehidupan dan besarnya cinta Allah kalau manusia tidak mau bertobat.
Mumpung masih ada waktu, Allah masih menunggu pertobatan kita. Jangan sampai kita nanti mengalami nasib seperti mereka. Bagi Yesus, penderitaan tragis yang dialami manusia merupakan tanda peringatan bagi kita semua untuk mengubah kehidupan kita dan berbalik kepada Allah. Mumpung masih ada waktu, kita menggunakan masa prapaskah ini, masa yang berahmat ini, untuk bertobat dan mohon pengampunan Tuhan lewat sakramen tobat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, lagu Ebit Gade yang berjudul Masih Ada Waktu menjadi bahan refleksi kita. Bila masih mungkin kita menoreh batin atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas, mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang lebih dulu menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita pelajari. Mumpung masih ada waktu, bertobatlah. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah bersama-sama kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Bagi mereka yang mengalami kegoncangan imannya, ya Bapa, semoga sabdamu pada hari ini mampu membawa cahaya bagi mereka agar semakin memperkuat dan mempertahankan iman mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit, semoga mereka mendapat perhatian yang tulus dari sesamanya, agar mereka dikuatkan dan dapat merasakan kehadiran Tuhan yang berbelas kasih dalam penderitaan mereka melalui sesama yang ada di sekitar mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja semakin hari semakin tumbuh dalam pewartaan Injil, sehingga namamu semakin dimuliakan banyak orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati.
Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, Doakanlah kami. Santo Gabriel, Doakanlah kami. Santo-santa pelindung kita masing-masing, Doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus Sampai selama-lamanya. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudariku sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan kembali jumpa dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.